kasih Pak Sekal. Seperti kawan-kawan ketahui, minggu yang lalu Presiden Jokowi berkunjung ke Natuna, sekaligus menggarisbawahi bahwa wilayah laut Natuna adalah wilayah Indonesia. Keberadaan dan integritas wilayah Indonesia di Kepulauan Natuna dan sekitarnya itu diakui oleh PBB, oleh UNCLOS, dan kita tidak ada tawar-menawar soal itu. Tetapi untuk menegakkan integritas kedaulatan wilayah kita di kawasan Natuna, maka perlu diambil dan dilakukan sejumlah langkah-langkah agar supaya Natuna juga bisa lebih cepat pembangunan ekonominya dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang pertama, kita mesti percepat pengembangan sektor perikanan di Kepulauan Natuna. Selama ini kapasitas tangkap hanya 9% dari total potensi ikan tangkap di wilayah Natuna. Jadi ikannya banyak sekali, tapi kapasitas tangkap kita hanya 9%. Di masa lalu, kebanyakan asing, kapal-kapal asing yang masuk, yang nyolong di situ. Nah, ini kita sarankan tadi dan disepakati bahwa kapasitas tangkap ikan di Natuna kita harus tingkatkan, tapi tidak dengan cara kembali ke rezim yang lama, yaitu membebaskan asing nangkap dan mencuri di situ. Kita tidak mau kembali ke situ. Caranya adalah mempercepat. Sekarang di lapangan masih ada masalah kapal-kapal ikan nasional kita itu kesulitan perizinan. Karena ada dua departemen yang terkait, KKP dan Departemen Perhubungan. Perhubungan membuat gross akte-nya, kayak sertifikatnya, KKP memberikan izin. Ini Presiden meminta agar dua-duanya diintegrasikan agar secepat mungkin kapal-kapal yang di atas 30 DWT itu bisa diarahkan ke Natuna. Yang kedua, kita semua juga meminta kepada Menteri KKP, karena di Laut Utara Jawa banyak sekali nelayan-nelayan tradisional yang punya kapal penangkap ikan di atas 30 ton, di atas 30 DWT. Di Jepara, di Pantai Utara pokoknya, supaya mereka diberikan izin tangkap di Natuna. Selama ini mereka nggak pernah diberikan izin tangkap ke Natuna karena dikasih sama kapal-kapal berbendera asing atau pura-pura bendera Indonesia sebetulnya milik asing. Ya, tadi kami minta agar supaya Menteri KKP memberikan izin nelayan-nelayan tradisional yang punya kapal di atas 30 ton itu bisa mencapai jarak jangkau 120 mil, diberikan izin untuk menangkap ikan di Kepulauan Natuna. Nah, yang ketiga, kami juga tadi minta Menteri BUMN untuk memfasilitasi perusahaan perikanan nasional, betul-betul lokal dan nasional, betul-betul lokal nasional, bukan nasional ecek-ecek di belakangnya asing, agar supaya difasilitasi bantuan modal kerja lewat bank-bank BUMN dan diberikan kesempatan untuk investasi supaya kapasitas tangkap lokal dan nasional kita makin besar. Jadi kami ingin menegaskan kembali strateginya. Kita tidak mau kembali ke rezim lama, di mana ya kan kapal-kapal asing pura-pura saja pakai bendera Indonesia nangkep, tapi kita ingin armada penangkapan ikan nasional dan lokal diberikan kesempatan untuk menangkap di situ izin, diberikan kesempatan difasilitasi kredit, difasilitasi investasinya, supaya kapasitas tangkap yang hanya sekarang 9% bisa ditingkatkan dalam waktu yang tinggi. Yang lain adalah pembangunan kota perikanan. Tadi Presiden menegaskan kembali harus ada kota perikanan yang bisa jadi contoh. Kita tiru aja yang paling baik di seluruh dunia agar supaya ikan bisa dikumpulkan di situ, ada fasilitas cold storage, kalau perlu ada tempat lelang ikan internasional seperti Tokyo Fish Market, pernah dengar kan?
tempat lelang ikan paling top di dunia itu namanya Tsukiji. Oh, ini suka sashimi, Pak, saya nggak tahu ya. Ya, itu Tsukiji Market, di mana lelang ikan terjadi di situ. Kenapa mesti di Tokyo, wong ikannya di Indonesia? Jadi kita perlu bangun di Natuna, ya, pusat lelang ikan regional, supaya orang dari seluruh negara bisa datang lelang ke situ. Tentu kita sediakan fasilitas infrastruktur, storage dan sebagainya. Itu di dalam bidang fishery. Nah, yang kedua, Kepulauan Natuna itu kaya sekali dengan sumber daya alam gas dan minyak bumi sebetulnya. Ada sekitar 15 blok yang mandek. Yang ini kami minta agar supaya dilakukan review mana yang betul-betul mandek total, mana hanya mandek sementara karena harga lagi turun. Tetapi yang mandek sementara kita akan dorong supaya dipercepat, yang bakal mandek total lebih bagus diambil alih kembali oleh pemerintah untuk dibuka kesempatan kepada pemain-pemain baru. Nah, salah satu ladang yang besar sekali di situ adalah blok gas Natuna Timur. Itu cadangannya 4 kali Masela. Tetapi ada negatifnya, 70% dari gas itu CO2. Jadi harus dipisahkan dulu CO2-nya, dan mahal. Tadinya ini dikuasai oleh konsorsium asing, Exxon dan lain-lain. Sementara Pertamina kita minta untuk take the lead dulu, untuk mempersiapkan diri. Nanti tentu kita ajak para pemain internasional yang lain. Pada saat harga minyak sekarang kan udah mulai naik sedikit, mungkin awal tahun depan udah bisa kembali ke $60-70. Pada saat itulah investasi dan eksplorasi di bidang ini menarik. Esensinya kita mau daerah Natuna itu jadi tempat hub untuk processing gas dan industri termasuk peralatannya. Yang ketiga, Kepulauan Natuna dan Anambas itu indah sekali, cantik sekali. Pantainya betul-betul virgin, betul-betul natural, pasirnya putih. Kita harus kembangkan jadi bukan seperti Maldives dalam skala yang lebih besar, ya, untuk dijadikan pusat daripada turisme, pusat untuk yah-yah, ya. Ini bisa lebih dahsyat dari Maldives. Ya, tentu kita akan pikirkan cara strateginya yang mengajak industri pariwisata, hotel dalam maupun internasional. Pemerintah dalam proses merumuskan semua langkah-langkah yang konkret untuk mengembangkan Natuna dan Anambas tadi. Mungkin sebulan setelah Lebaran kami minta pada Sekap kita adakan rapat lagi supaya kita bisa langsung eksekusi. Esensinya semua ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Natuna, membuat Natuna juga berkembang pesat seperti daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga, menegakkan kedaulatan dan integritas wilayah Republik Indonesia. Dan dalam soal itu kita tidak mau negosiasi dengan siapapun. Ini adalah wilayah Republik Indonesia. Kita berhak mengatur apapun di wilayah Republik Indonesia. Terima kasih.